para tersangka ini yang meminta belas kasihan Jokowi, sehingga Jokowi melihat kemanusiaan karena dia mempertimbangkan ya mereka sedang sakit, ada kanker, ingin berobat ke Malaysia. Dia memberikan pemaafan yang diberikan korban. Jadi seharusnya harus melihat dari sisi kemanusiaan. Kemanusiaan Bapak yang Jokowi. dilihat. Coba saya konfirmasi dari saudara Egy Sujana. Tapi berkaitan dengan soal tersangka, saya pikir orang yang punya sikap negarawan itu tidak akan mungkin melaporkan warga negaranya atau dulu pernah menjadi rakyatnya ke proses hukum yang sebenarnya dia bisa menempuh jalan yang paling sederhana untuk meyakinkan orang yang bertanya tentang ijazahnya, dan sudah secara baik-baik pada tanggal 15-16 Maret tahun yang lalu mendatangi, April maksud saya, tahun yang lalu mendatangi Solo juga Yogyakarta dengan surat resmi, dijawab resmi, ditemui resmi, tetapi sikap arogansi pemilik ijazah menyampaikan bukan hak saudara untuk meminta, tidak ada kewenangan untuk memaksa, dan tidak ada kewajiban bagi saya. Dan bahkan setelah itu justru dia menyampaikan bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik saja. Penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A. Undang-Undang ITE ini saya rasa sudah tepat, sehingga kami menganggap bahwa this is clear, dan kalaupun ada pernyataan seperti itu adalah hak daripada seorang ahli, namun itu tidak mungkin bisa membalikkan fakta yang terjadi. Jelas mereka tidak akan melakukan restoratif justice seperti Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis, dan kita akan bertemu di pengadilan. Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu saya hormati dan hargai. Kasus ini sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Saya pikir yang paling tegang tuh bukan teman-teman kita ini yang tegang. Justru Jokowi yang sangat tegang. Karena permainan itulah yang ditunggu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Permainan di lapangan dan terbuka. Tiga tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi mengadu ke Komnas HAM. Roy, Rismon, Tifa melaporkan status tersangka yang dinilai melanggar HAM. Sementara itu dua kolega mereka status tersangkanya sudah dicabut setelah bertemu Joko Widodo di Solo. Pencabutan status tersangka dan penghentian penyidikan mendapat perlawanan dari Roy Ches. Apakah perlawanan mereka akan berhasil? Bersama saya Ayan Nufus, inilah Interupsi. Sudah bergabung bersama saya di studio Interupsi. Di sebelah kiri langsung saja saya perkenalkan. Malam ini berbeda sedikit pakai jaket kulit, ada Bang Jamada Girsang, pengacara Roy Rismon Tifa. Selamat malam Bang. Selamat malam Ayah. Terima kasih sudah hadir. Pak Goji, rekan Fitra dan Ade. Baik, dan juga ada Bang Ahmad Kozinudin, pengacara Roy Ches. Selamat malam Bang. Malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Ya, dan di sebelah kanan saya ini yang pakai bunga, di sebelah kiri Bang Fitra. Terima kasih sudah hadir, Presiden Petisi Ahli. Selamat malam Ayah cantik, semoga sehat selalu. Terima kasih. Dan juga sudah ada Bang Ade Dermawan, Sekjen Peradi Bersatu. Terima kasih sudah hadir. Mbak Aya dan seluruh pemerintah yang ada di rumah dan di studio.
Baik, saya ingatkan kembali sebelum kita mulai perdebatan pada malam hari ini, Anda Bapak-Bapak boleh adu argumen, boleh adu gagasan, tapi jangan lupa terlebih dahulu katakan interupsi. Baik, saya akan ke Bang Girsang, Bang Kozi terlebih dahulu. Bang Girsang mungkin bisa jawab. Roy CS sepertinya melawan ya, terakhir kunjungan Anda ke Komnas HAM. Mau ngapain sih Bang? Katanya ada audiensi tertutup 1,5 jam. Cukup lama loh. Sebenarnya bukan bahasa melawan ya. Jadi kalau saya mau tertibkan, kita mengadu. Mengadu karena merasa hak-hak mereka sebagai tersangka sampai sejauh ini merasa ada yang terlewati secara hak asasi manusia. Apa itu? Hak kebebasan, hak keadilan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Jadi oleh sebab itu, inilah periode kedua sebenarnya kami ke Komnas HAM. Tahun lalu kalau nggak salah Agustus atau apa itu ya, saya lupa. Ini yang kedua. Nah, kenapa? Karena pengaduan yang lalu itu tidak ada progresifnya. Tidak ada sama sekali gitu loh. Berbulan-bulan gitu-gitu aja. Akhirnya kita sepakat RRT ini, Roy, Rismond, dan Tifa kembali mengadakan gerakan ke sana. Dan kemarin diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM. Oke. Responnya seperti apa Bang? Ketuanya. Responnya seperti apa Bang? Boleh spill dikit Bang? Positif. Dan di situ kita temukan fact finding beberapa hal kealpaan mereka. Di antaranya contohnya selama ini, contoh di Barreskrim dan baru-baru ini 15 Desember yang lalu adalah gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Di situ disebut Komnas HAM, tapi sejujurnya mereka nggak ikut. Jadi kalau bahasa Rismond dan Roy itu ya mencatut gitu loh. Oke. Mencatut nama Komnas HAM padahal tidak hadir mereka. Kalau menurut Anda itu sebuah sifat apa? Finding kita kemarin di sana. Oke. Aku ikut langsung. Menurut Abang itu sebuah sikap apa yang tercermin? Ya seharusnya selaku Komnas HAM ya apa sih digunakan? Gunanya apa sih Komnas HAM itu? Tentu meluruskan jika ada hak-hak yang dibelokkan, hak-hak yang tidak terpenuhi. Khususnya bagi tersangka Roy, Rismond, dan Tifa. Oke, saya dengar tanggapan Bang Ade dulu. Seperti apa Bang tanggapan Anda terkait dengan hak daripada tersangka biasa. Yang namanya advokat itu, ya, sepengalaman saya, pastinya akan menempuh berbagai cara untuk bagaimana caranya klien teman-teman ini bisa memiliki alibi atau dalil yang kuat untuk bagaimana menghapus status tersangka itu. Alibi atau fakta Bang? Kalau ada fakta gimana? Alibi. Karena fakta hukumnya ya tersangka. Itu fakta. Tidak boleh dielakkan. Di Republik ini tidak ada penyidik, apalagi sekelas Polda Metro Jaya yang menetapkan tersangka tanpa dasar yang kuat. Oke, Bang Ade, sepertinya audio Anda sedikit terganggu. Saya mau minta pendapat Bang Pitra dulu terkait dengan apakah benar tadi memang mencari alibi sepertinya tim Roy Suryo CS ini? Yes, kalau kuasa hukum berbicara pasti itu subjektivitas kepada kliennya karena untuk kepentingan pembelaan. Yang namanya tersangka berarti ada praduga terhadap si pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Sebagaimana yang dilaporkan itu terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, pengubahan dokumen elektronik, manipulasi data, Junto 55. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa kepolisian ini menetapkan tersangka tanpa ada keterlibatan dari Komnas HAM? Saya kira Komnas HAM tidak memiliki jalur untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Karena fungsi penyelidikan dan penyidikan itu adalah wewenang daripada kepolisian. Komnas HAM itu sifatnya hanyalah rekomendasi apabila memang ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama dalam menjalankan proses hukum yang sedang bergulir tadi. Tapi saat ini kita tidak melihat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korban maupun Polda Metro Jaya. Justru korban memberikan pengampunan kepada dua mantan tersangka sehingga itu diberikan SP3. Itu adalah bukti bahwasanya Jokowi memiliki sifat kenegarawan, memiliki jiwa yang bersih dan memiliki jiwa pemaaf. Maka dari itu ya seharusnya teman-teman para tersangka ini menyadari perbuatannya sehingga ini dapat meringankan hukuman terhadap mereka nantinya. Saya mau dengar dari Bang Kozi dulu. Bang, apa betul itu Komnas HAM hanya rekomendasi saja, tidak ada pengaruhnya? Jadi yang menjadi soal itu adalah pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada perwakilan dari Komnas HAM yang semestinya dilibatkan, baik di Barreskrim maupun di Polda Metro Jaya. Tetapi rilis dari Polda Metro Jaya menyatakan sudah melibatkan Komnas HAM. Poinnya di sana.
Karena itu Komnas HAM menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus, dan itu yang kemudian menjadi catatan penting kami, terlepas memang tersangkanya sudah ditetapkan lebih dulu. Tapi berkaitan dengan soal tersangka, saya pikir orang yang punya sikap negarawan itu tidak akan mungkin melaporkan warga negaranya atau dulu pernah menjadi rakyatnya ke proses hukum yang sebenarnya dia bisa menempuh jalan yang paling sederhana untuk meyakinkan orang yang bertanya tentang ijazahnya, dan sudah secara baik-baik pada tanggal 15-16 Maret tahun yang lalu mendatangi, April maksud saya, tahun yang lalu mendatangi Solo juga Yogyakarta dengan surat resmi, dijawab resmi, ditemui resmi, tetapi sikap arogansi pemilik ijazah menyampaikan bukan hak saudara untuk meminta, tidak ada kewenangan untuk memaksa, dan tidak ada kewajiban bagi saya. Dan bahkan setelah itu justru dia menyampaikan bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Saya ingin tegaskan bahwa klien kami tidak sedang melawan, tapi terus berjuang. Alhamdulillah pada saat komitmen di Gedung Juang pada 19 Januari yang lalu, Pak Roy Suryo menegaskan, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, kemudian bersama klaster yang lain, klaster pertama yakni ada Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, juga ada Rustam Effendi, menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun untuk melanjutkan perjuangan mengungkap masalah ini. Kenapa? Meskipun kendati ada iming-iming akan diberikan hadiah SP3 bagi siapapun yang datang dan meminta maaf kepada Joko Widodo. Padahal sebenarnya yang Sebentar Bang, berarti menurut Anda terkait dengan hadirnya saksi ahli itu belum cukup perjuangannya sampai di situ saja. Itu adalah bagian dari perjuangan, dan perjuangan itu tidak cukup dengan saksi ahli. Karena Karena soal-soal itu tidak ada iming-iming. Jadi begini, kita jangan menggiring opini bahwa ada iming-iming di sini. Tidak ada itu. Bahwa kemudian yang terjadi spontanitas keberadaan yang sudah disiapkan oleh pengacara Bapak Egy Sujana, ya dalam hal ini bahkan menghadirkan polisi di situ, bahwa sudah ada koordinasi antara Ibu Elina Neti dan kepolisian Polda Metro Jaya untuk datang ke sana, ya. Jadi saya mengklarifikasi di sini tidak ada iming-iming itu. Kalaupun ada temuan dibuktikan, dibuktikan, dibuktikan. Baik, gimana Bang Kodi? Kita bisa membaca itu iming-iming, bahkan proses pemberian SP3 itu tidak mengikuti prosedur KUHAP, tapi mengikuti prosedur SOP Solo, saya sebut demikian. Kenapa? Karena 8 Januari datang ke Solo, 13 Januari baru mengirimkan permohonan restoratif justice, dan seketika serta-merta 15 Januari terbit SP3. Dan harusnya itu kan di medisnya di Polda, tetapi ini justru mendatangi Joko Widodo, bahkan ada 5 polisi aktif, dan bahkan 2 diantaranya adalah petinggi Polda Metro Jaya. Jadi saya kira tidak mungkin bisa ditafsirkan lain bahwa kompensasi untuk siapapun yang damai adalah pengampunan atau SP3. Padahal siapa yang bersalah? Belum ada satupun keputusan yang menyatakan A atau B bersalah. Belum ada yang dinyatakan ini korban. Bahwa umumnya orang yang melapor mengaku-ngaku sebagai korban, ngakunya korban. Tapi bisa saja nanti di persidangan justru dibuktikan sebaliknya bahwa ternyata dia berijazah palsu. Maka justru dia yang harus minta maaf kepada Roy Suryo, kepada seluruh rakyat Indonesia. Tafsir Anda berarti intinya apa? Tafsirnya adalah ini adalah cara pembungkaman agar menyerang, agar tidak perlu masuk ke persidangan. Silakan Bang, cara pembungkaman. Maksud saya begini, bahwa kemudian posisi pelapor dan terlapor itu jelas di dalam KUHAP. Sebenarnya dalam posisi apa sih korban di dalam KUHP itu? Ya kan? Apakah dia pelapor atau terlapor? Kan itu. Jadi jangan kita membalak-balik bahwa seolah-olah korban dijadikan korban mau dijadikan seolah-olah dia yang bersalah. Itu yang pertama. Kalau kita mengikuti aturan hukum. Ya. Ini kita bicara hukum ya. Yang kedua adalah bahwa kemudian rekan tadi menyampaikan bahwa ini ada iming-iming, ini adalah salah prosedur. Kehadiran negara di situ adalah bukti bahwa Polda Metro Jaya peduli dengan perdamaian. Ya. Ini hal ini yang perlu saya luruskan kepada publik, bahwa jangan sampai kita menyampaikan hal-hal sesuatu itu diputar balik tuh. Mana korban, mana
pelaku. Oke, Ingat, jadi sudah terjadi putar balik Iya, menurut Anda. pelaku. Oke, baik, silakan Bang. Tindak pidana. Sedikit, Bang. Kehadiran negara polisi itu mengkonfirmasi bahwa Jelas. negara di bawah Gitu loh. kendali Joko Itu Widodo. jelas. Sebab Negara itu di bawah tidak boleh kendali dilakukan. Joko. Kenapa? Oke. Ada pihak lain dalam sengketa ini. Kenapa hanya Joko Widodo? Bagaimana dengan pelapor yang lain? Dan kalaupun itu direstoratif, bagaimana dengan pasal-pasal yang lain? Dan kalau kita kembali kepada pasal 361A, Pada saat penyidikan ini dilakukan interupsi. April 2025. Sehingga Interupsi. rezimnya masih menggunakan Interupsi. KUHP yang lama. Belum Oke. bisa digunakan KUHP Oke, yang baru. baik. Karena itu dari Oke, mana coba saya dengar restoratif sedikit dari Bang justice Fitra. diterapkan? Mungkin Ya, oke. Anda berbeda punya mungkin Jadi opini begini. berbeda dari Bang Ade. Saya berbicara sesuai dengan data dan fakta. Oke. Yang mengajukan restoratif justice siapa? Yaitu dari kuasa tersangka, Oke. Ibu Elida Neti. Ya. Artinya apa? Permohonan itu berada pada tersangka, bukan berada pada korban. Yang datang ke Solo siapa? Yaitu Elida Neti, ada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Artinya itu menunjukin bahwasanya para tersangka ini yang meminta belas kasihan Jokowi sehingga Jokowi melihat kemanusiaan karena dia mempertimbangkan ya mereka sedang sakit, ada kanker, ingin berobat ke Malaysia. Oke. Dia memberikan pemaafan yang diberikan korban. Jadi seharusnya harus melihat dari sisi kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Bapak yang Jokowi. dilihat. Coba saya mau mendengar. Konfirmasi dari saudara Egy Sujana tidak pernah minta maaf, videonya ada. Permintaan maaf Tidak berbeda. pernah minta maaf untuk mengonfirmasi memang tidak beda ada dengan perdamaian. permintaan Tapi maaf. karena Itu yang harus keputusan dipahami. sepihak dari Baik, Joko karena Widodo, baik, saya dan akan- yang menjadi itu. soal. Baik, saya akan tanya Kenapa dari Bang semuanya Gisang. otoritasnya ada pada Joko Widodo? Pemberian maaf Interupsi ya. berbeda dengan permintaan maaf. Oke, Iya. penerimaan maaf berbeda dengan Dan karena permintaan maaf. pemberian dari- Saya akan tanya Bang Girsang nanti, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di interupsi.